Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, bagaimana kabarnya kalian? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, dalam kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai keutamaan tadarus Al-Quran di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang paling ditunggu oleh umat Islam di seluruh penjuru dunia. Karena pada bulan ini amalan kebajikan yang kita kerjakan pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain kita diwajibkan untuk berpuasa di siang hari, umat muslim juga dianjurkan untuk mengerjakan amalan sunnah lainnya di bulan suci Ramadan, seperti tadarus Al-Quran di siang ataupun di malam hari. Karena bulan suci Ramadan juga disebut dengan Syahrul Quran atau bulan Al-Quran, karena di bulan suci ini kitab suci Al-Quran umat Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allah memuliakan bulan Ramadan di antara bulan-bulan lainnya karena Allah telah memilih bulan Ramadan di antara seluruh bulan yang ada sebagai waktu penurunan kitab suci Al-Quran. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Sahabat beriman, oleh sebab itu pada saat bulan suci Ramadan tiba, seringkali kita menjumpai orang-orang yang membacakan ayat Al-Quran di masjid hingga larut malam. Karena kegiatan tadarus atau membaca Al-Quran di malam ataupun siang hari di bulan Ramadan merupakan salah satu amalan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas, apa saja keutamaan dari tadarus Al-Quran di bulan suci Ramadan? Kami akan merangkumnya untuk kita semua. Yang pertama, pemberi syafaat di hari kiamat. Sahabat beriman, keutamaan tadarus Al-Quran di bulan suci Ramadan adalah sebagai pemberi syafaat di hari kiamat kelak. Selain akan mendapatkan pahala, umat muslim juga akan mendapatkan syafaat. Seperti yang diriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat pemberi syafaat kepada pembacanya." Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, sebagai hujjah atau pembela. Sahabat beriman, seperti yang kita ketahui bahwa tidak hanya ibadah wajib saja yang akan menyelamatkan manusia dari siksa api neraka, akan tetapi amalan-amalan sunnah juga dapat memberatkan timbangan kebaikan manusia semasa ia di akhirat kelak. Salah satunya yaitu dengan membaca Al-Quran. Di akhirat kelak, Al-Quran yang sering dibaca akan datang kepada kita sebagai hujjah atau pembela. Dalam salah satu hadis disebutkan, salat adalah cahaya, sedekah merupakan bukti, sabar itu sinar, sementara Al-Quran bisa menjadi pembelamu atau sebaliknya menjadi penuntutmu. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, menjadi orang terbaik yang dipilih. Sahabat beriman, orang yang gemar tadarus Al-Quran di bulan Ramadan akan masuk ke dalam golongan orang terbaik di sisi Allah. Karena ada banyak yang bertemu dengan bulan suci Ramadan kan tetapi tidak memanfaatkannya untuk memperbanyak bacaan Al-Quran. Selain itu, karena semasa hidupnya senang membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya dalam kehidupan sehari-hari. Dari sinilah bisa dilihat bahwa keimanannya terhadap Allah sangatlah tinggi. Yang keempat, pahalanya dilipat gandakan. Allah Subhanahu wa taala tentu akan memberikan pahala kepada orang yang suka membaca Al-Quran. Apalagi ketika ia membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, tentu Allah akan melipat gandakan pahalanya menjadi lebih besar dari bulan-bulan yang lain. Berdasarkan hadis, siapa saja yang membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, maka dia akan mendapat satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan dilipat gandakan kepada 10 semisalnya. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim satu huruf,
Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang kelima, bersama malaikat mulia. Sebagai kitab suci umat Islam, keberadaan Al-Quran sangatlah istimewa. Bahkan orang yang sering membacanya akan bersama malaikat mulia. Kehadiran malaikat mulia tersebut dapat melindungi manusia dari mara bahaya dan celaka. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir membacanya, maka ia bersama para malaikat yang mulia dan berbakti. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan merasa kesulitan dalam membacanya, maka baginya 2 pahala. Yang keenam, dinaikkan derajat dan memuliakan. Ramadan menjadi bulan istimewa yang penuh dengan keberkahan. Orang yang tadarus Al-Quran di bulan suci Ramadan akan dimasukkan ke dalam golongan umat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran dapat meningkatkan derajat kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab ini, Al-Quran, dan dengannya pula Allah akan merendahkan kaum yang lain. Hadis riwayat Muslim. Yang ketujuh, yaitu mahkota cahaya di akhirat. Sahabat beriman, seseorang yang membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka akan dipakaikan kepada kedua orang tuanya pada hari akhir mahkota dari cahaya. Bahkan sinarnya terang, bak sinar matahari. Selain itu juga perhiasan yang nilainya tak terbanding dunia. Hal ini karena semasa hidup anaknya berpegang teguh kepada Al-Quran. Dari Buraidah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, siapa yang menghafal Al-Quran, mengkajinya dan mengamalkannya, maka Allah akan memberikan mahkota bagi kedua orang tuanya dari cahaya yang terangnya seperti matahari. Dan kedua orang tuanya akan diberikan 2 pakaian yang tidak bisa dinilai dengan dunia. Kemudian kedua orang tuanya bertanya, mengapa saya diberi pakaian semacam ini? Lalu disampaikan kepadanya, disebabkan anakmu telah mengamalkan Al-Quran. Hadis riwayat Hakim. Yang kedelapan, menenangkan hati. Sahabat beriman, keutamaan tadarus Al-Quran di bulan suci Ramadan lainnya adalah menenangkan hati. Quran merupakan salah satu obat penawar sakit yang paling ampuh ketika hati merasa terluka. Dengan rajin membacanya, maka Allah akan menurunkan ketenangan dalam setiap diri manusia. Allah berfirman, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Quran Surah Yunus ayat ke-57. Pada ayat lain katakanlah, Al-Quran adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Fussilat ayat 44. Asy-Syinkiti dalam kitabnya Tafsir Adwa Al-Bayan mengatakan, Al-Quran adalah obat penyembuh yang mencakup obat bagi penyakit hati dan jiwa seperti keraguan, kemunafikan, dan perkara lainnya. Bisa juga menjadi obat bagi jasmani jika dilakukan ruqyah kepada orang yang sakit. Ini seperti yang dilakukan sahabat yang membaca surah Al-Fatihah kepada seorang pemimpin kampung yang tersengat kala jengking. Sahabat beriman, demikianlah 8 keutamaan tadarus Al-Quran di bulan suci Ramadan. Semoga kita semakin rajin untuk tadarus Al-Quran dan semoga kita diberikan kekuatan agar bisa terus mempelajarinya, membaca dan mengamalkan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.